Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Kali ini video saya akan melanjutkan perjalanan kita yang pertama kemarin. Ya, setelah menempuh perjalanan cukup lama sampai 15 jam, data saudara, dari Jakarta, Dubai, dan Cape Town. Nah, di hari kedua kita akan langsung menuju ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menggali tentang sejarah perjuangan beliau entah di Indonesia maupun di Cape Town, Afrika Selatan. Oke, mari kita lihat. Kita awali dengan kekaguman saya ketika mendengar lantunan azan yang merdu di kota Cape Town begitu mendarat dari pesawat, karena saat itu bertepatan dengan waktu Zohor. Mari kita lihat, check it out. Itu paling gampang. Kaca aja karena dibuka-buka. Nggak ada pagar, nggak ada ini. Mantap. 49% antenis. Sebulan bilang Di Gusil. Nanti harusnya ke kampus yang 5. Bisa sempat kita ke kampus ada agama jangan campur. Nah, bisa kampus itu jam berapa? berarti jam berapa nih? Iya, makanya itu bersiap berarti dari 5. Menang belum? Oh, Ya, setelah perjalanan kami, inilah hotel tempat kami menginap untuk beristirahat sejenak sebelum keesokan harinya kita bersiap-siap untuk menuju ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, di hari kedua berada di hotel. Pagi harinya kita sarapan dulu sebelum persiapan berjalan menuju ke wilayah Makassar, Cape Town. Bisa identik, mohon maaf, dengan orang Papua, Pak ya. Oke, setelah semuanya siap, kami pun mulai membelah kota Cape Town. Kita akan menuju wilayah Makassar. Tampak di sepanjang perjalanan pohon-pohon palem tanpa berdiri, dan perjalanan menuju ke sana juga kita melewati wilayah-wilayah perbukitan sehingga menampakkan pemandangan yang sangat indah sekali dengan latar belakang kota Cape Town di bawahnya. Selain itu, latar belakangnya juga adalah Table Mountain yang juga menjadi salah satu ikon wisata di Cape Town, Afrika Selatan. Table Mountain atau Gunung Meja ini dari situ tampak pemandangan yang sangat menakjubkan. Saudara-saudara sekalian, perkembangan Islam di Afrika adalah sebuah ironi. Sebenarnya Belanda lah yang sebenarnya menjadi agen penyebaran Islam. Ya, karena memang Belanda selalu menangkap dan membuang para pejuang dan ulama kita. Dan kemudian para ulama ini justru menjadi penyebar agama Islam di mana mereka dibuang. Seperti halnya Syekh Yusuf Al-Makassari, Dea Malela, atau Tuan Guru Tidore, dan beberapa ulama Nusantara lainnya. Bahkan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Sementara di Indonesia, di tanah kelahirannya sendiri, Syekh Yusuf dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada Agustus 1995.
Perlawanan Syekh Yusuf bersama Sultan Ageng Tirtayasa melawan Company diuraikan oleh penulis F. Dehan dalam bukunya Priangan Jilid 3. Ia menceritakan tentang pengepungan dan pengejaran laskar-laskar Banten termasuk Syekh Yusuf saat melakukan taktik perang gerilya. Syekh Yusuf membuat pertahanan di daerah Mandala. Van Havel yang berpura-pura mengenakan pakaian Islam menawan putri Syekh Yusuf dan dijadikan tawanan sebagai siasat. Akhirnya saat itu Van Havel menangkap Syekh Yusuf dan dibawa ke Cirebon dan dipenjarakan di Betawi, Jakarta. Sementara pasukannya yang terdiri dari orang Makassar dan Bugis dikembalikan ke Sulawesi. Selanjutnya pada tanggal 12 September 1684, Syekh Yusuf diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Selanjutnya dari Sri Lanka, Syekh Yusuf kemudian tetap menulis karangan-karangannya dan memiliki murid sampai ratusan jumlahnya yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India itu adalah Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Kemudian riwayat hidup Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan diceritakan oleh I.D. Du Plessis dalam bukunya Die Bedrijf van die Cape Melayer tot de Afrikaanse Volkslied tahun 1935. Di buku itu disebutkan Syekh Yusuf adalah peletak dasar dari keberadaan Islam di Afrika Selatan. Dan bagi warga Cape Town tidak hanya diakui sebagai ulama namun juga pejuang bagi rakyat Afrika Selatan. Gambar ini saya berdiri di depan makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Desa Makassar, 40 km dari Cape Town. Beliau meninggal dalam usia 73 tahun pada tanggal 23 Mei 1699. Beliau dimakamkan di bukit desa yang terletak di Teluk False. Masyarakat setempat menyebutnya makam Tuan Ta Salamuka. Ada pula yang menyebutnya Tuan Keramat. Setelah dibangun kubah, masyarakat menyebutnya Kobangga. Karena desakan keluarga, maka 6 tahun kemudian VOC membawa keranda beliau menyeberangi samudera lalu dimakamkan di kampung halamannya di Lakiung, Sulawesi. Pada tanggal 6 April 1705 dengan upacara kebesaran kaum bangsawan. Kemudian pada tahun 2009, Syekh Yusuf mendapat penghargaan Olivier Tambo, sebuah penghargaan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Afrika Selatan. Penghargaan ini diberikan atas jasa besarnya dan menjadi inspirasi warga. Presiden Afrika Selatan kala itu, Thabo Mbeki, menyerahkan penghargaan langsung kepada 3 ahli warisnya, di antaranya Andi Makmum dan Syahib Sultan. Bahkan wakil Presiden Yusuf Kala saat itu menyaksikan langsung prosesi penyerahan penghargaan ini di Union Building, Pretoria, Afrika Utara. Demikianlah saudara-saudara sekalian sekilas tentang perjalanan saya di Cape Town, Afrika Selatan, menyusuri jejak ulama-ulama Nusantara yang justru menjadi pahlawan di negara Afrika Selatan. Sampai jumpa dengan video saya yang berikutnya yang akan menceritakan tentang perjalanan Dea Malela dari Kabupaten Sumbawa, NTB. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja sendiri. Mungkin kayak bebek tuh coba aja. Marah dia. Apa itu?